Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan membahas bab 1 dan bab 2, yaitu tentang pendahuluan dan klasifikasi biaya. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Yunita Indri Aprilianti. Kedua, Nadila Putri Ayu Fenolika. Ketiga, Nur Fadila. Keempat, Rizky Yunas Restu Pramita. Kelima, Alfia Islamia. Keenam, Nia Nur Rahmatillah. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama, pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan salah satu hal yang penting bagi perusahaan atau bisnis. Semua yang berhubungan dengan perencanaan manajemen akan berdasarkan data ini. Proses akuntansi ini bertujuan untuk menyajikan segala bentuk laporan sebagai satuan usaha dalam kepentingan pihak internal dalam melaksanakan proses manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Ada banyak ahli yang telah mengertikan tentang proses akuntansi ini. Selanjutnya, fungsi akuntansi manajemen. Yang pertama, sebagai alat analisa untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, sebagai sistem informasi untuk pihak eksternal. Yang ketiga, sebagai sumber data dan informasi keuangan yang relevan. Yang keempat, sebagai sumber informasi untuk pertanggungjawaban masing-masing tingkat manajemen. Yang kelima, untuk mengukur dan monitoring terhadap kinerja perusahaan. Yang keenam, sebagai koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai arsip audit. Selanjutnya, ruang lingkupnya. Yang pertama, manajer produksi. Ruang lingkup yang pertama adalah manajer produksi, yaitu seorang manajer produksi memang harus memegang laporan ini, karena hampir semua informasi yang ada di dalamnya dibutuhkannya. Yang kedua, manajer keuangan, yang mana seorang manajer keuangan pasti menerapkan akuntansi manajemen. Yang ketiga, manajer pemasaran. Karena tentunya, bidang ini tidak mungkin bisa menentukan strategi pemasaran jika rincian biaya tidak valid apalagi salah. Yang keempat, manajemen puncak. Bisa dibilang kerja manajemen puncak ini lebih rinci lagi, bahkan dari sinilah penyusunan anggaran, ekspansi usaha, serta peluang investasi dijalankan dan dimulai. Dan yang kelima, investor perusahaan. Karena perlu juga mempelajari potensi keuntungan dari uang yang mereka simpan di unit usaha. Bab 2, klarifikasi biaya. Pengertian biaya. Biaya yaitu semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Klasifikasi biaya dibagi menjadi dua, yaitu satu, klasifikasi biaya secara umum. Pada akuntansi biaya, umumnya penggolongan biaya ditentukan atas dasar tujuan yang akan dicapai dengan penggolongan tersebut. Karena pada akuntansi biaya dikenal konsep different cost for different purposes, yang artinya biaya yang berbeda digunakan untuk kepentingan yang berbeda pula. 2. Klasifikasi biaya dalam perusahaan pabrikasi. Biaya pabrikasi pada umumnya dibagi ke dalam 3 komponen, yakni A. Bahan baku langsung, B. Tenaga kerja langsung, C. Overhead pabrik. Overhead pabrik itu klasifikasi biaya dalam perusahaan jasa. Ada 2 pertimbangan akuntansi mendasar untuk perusahaan jasa, yakni A. Biaya tenaga kerja yang relatif tinggi, B. Tidak adanya persediaan untuk dijual. Dan yang terakhir adalah pengertian dan unsur-unsur harga pokok produksi. Pengertian harga pokok produksi. Harga pokok produksi menurut Hassen dan Mufin 2048 yaitu harga pokok produksi mewakili jumlah biaya barang yang diselesaikan pada periode tersebut. Satu-satunya biaya yang diberikan pada barang yang disesuaikan adalah
biaya produksi dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya lain-lain. Dan yang kedua, unsur-unsur harga pokok produksi. Unsur-unsur harga pokok produksi menurut Kartadinata ada 3, yaitu bahan baku dan bahan pembantu, upah langsung, dan biaya produksi tidak langsung.